suara saya kedengaran kan ya, teman-teman? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar kita pada hari ini tentang SDLC for Beginners. Nah, perkenalkan saya Haku yang akan memandu jalannya sesi webinar kita pada malam hari ini ya. Oke, gimana kabarnya nih teman-teman malam ini? Semoga sehat-sehat ya. Nah, teman-teman pasti di sini udah nggak sabar nih pengen dengerin materi tentang SDLC dari pemateri kita, Mas Arnold Darius ya. Tapi sebelum itu nih teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang baru join community kita dan juga baru pertama kali ikut eventnya Apiari gitu ya. Jadi kayak teman-teman tuh masih rada bingung apiari ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, jadi aku mau jelasin sedikit sebelumnya tentang apiari. Jadi apiari itu adalah one stop ekosistem ya yang bertujuan untuk membantu teman-teman untuk mencapai teman em, tujuan dan juga goal teman-teman semua gitu. Dan kemudian kita tuh terdiri dari 3 distinct elements yang akan membantu teman-teman untuk mencapai tujuan tadi. Jadi yang pertama kita ada apiari product community ya. Kalau teman-teman udah join nih grupnya di Telegram gitu, jadi itu adalah grup yang isinya tentang passionate dan orang-orang yang punya mindset untuk belajar terutama tentang product management. Jadi di sana kita bisa diskusi, sharing-sharing dan berbagi ilmu. Kemudian kita juga menyediakan solution ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang punya business ideas itu kita bisa bantu untuk mewujudkan ide-ide tadi dengan berbagai program yang kita punya. Terus kita juga punya yang namanya co-working space nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada di sekitaran Jakarta Barat ya terutama dan lagi butuh tempat untuk space untuk kerja gitu, tuh bisa datang ke Apiari karena kita nyedain space yang pas banget nih buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada yang pengen tahu informasinya lebih lanjut atau masih pengen tanya-tanya gitu ya, masih bingung mau tahu informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kontak person dan juga website yang ada di sini nih. Aku udah share linknya sama kontaknya, jadi teman-teman jangan ragu, bisa langsung tanya-tanya ke sana. Oke, itu tentang apiari ya teman-teman. Nah, oke kita bisa langsung aja masuk ke webinarnya nih. Udah ada Mas Arnold ya di sini bersama kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Mas Arnold. Halo, Halo, gimana kabarnya malam ini Mas Arnold? baik. Sekarang di mana nih Mas Arnold? Apa masih di kantor atau udah pulang atau gimana? Masih sih, kebetulan. Masih di kantor ya, waduh. Iya, Tapi walau masih di kantor, tapi Mas Arnold tetap semangat ya mau menyampaikan materi malam ini. Teman-teman kita juga udah nggak sabar nih. Kayaknya Mas Arnold. Oke, jadi langsung aja ya Mas Arnold dipersilakan untuk menyampaikan materinya. oke. Kelihatan nggak ya? Ya, sudah kelihatan Mas. Oke, jadi halo semua. Eh, ini ya, thank you yang sudah join. Jadi hari ini materinya itu tentang SDLC. Tapi untuk beginners aja ya, gitu. Mungkin pertama-tama kita kenalan dulu ya. Eh, jadi gue Arnold. Mungkin gue akan share pengalaman gue ya selama ini. Jadi, halo, sorry, enggak ya, lanjut ya, oke. Jadi, gue memulai karir itu sebenarnya background gue tech atau engineering. Gue lulusan IT tahun 2004 sampai 2008. Pengalaman kerja pertama kali itu sebenarnya sebagai programmer justru. Magang ya, gitu. Kalau teman-teman di sini mungkin kebanyakan dari product manager ya. Sekarang juga gue kerja sebagai product, tapi gue mengawali karir sebagai programmer. Dan gue juga pernah mengerjakan itu healthcare tech di Jerman tahun 2007. Terus kemudian pernah jadi sistem analis juga, ngerjain SaaS waktu itu. Contoh proyek besarnya itu laporan harta kekayaan pejabat negara, ini untuk KPK. Terus pernah juga ngerjain sales forecast untuk Sampurna.
Terus pernah juga jadi sales, jualan ERP ke manufacturer di tahun 2012. Terus 2015 ini jadi project manager. 2019 sebenarnya baru role gue resmi sebagai apa product role gitu ya. Jadi waktu itu gue sebagai senior product manager di sebuah company yang beauty tech industrinya, itu handle app kebetulan. Terus akhir tahun kemarin itu gue pindah ke tech set of product, sedikit digital marketing lah. Terus 2022 belum tahu, stay tune aja, mungkin nanti ada something coming next month gitu. Cuman gue belum bisa share sekarang gitu. Oke, jadi mungkin gitu aja quick intronya. Jadi topik hari ini ya untuk SDLC gitu. Jadi apa aja sih yang akan kita bahas, apa aja yang akan kita omongin gitu. Basic tentang SDLC. Apa itu SDLC? Terus yang populer sekarang tuh kayak gimana sih modelnya? Terus dari masing-masing model yang berbeda ini, terus kelebihannya apa gitu? Terus kapan kita harus pakai model yang berbeda gitu? Dan mungkin yang terakhir yang cukup penting, APR ini kan sebenarnya komunitas yang berfokus atau spesialisasi itu di produk ya, dan I believe kita juga di sini yang hadir tentunya at least mungkin coming from product background atau mungkin aspiring product manager gitu. Ya beririsan lah dengan project management in a way gitu. Jadi terus buat apa kita harus mengerti SDLC? Ini kan tech banget gitu ya, terms yang engineering banget gitu. Tapi nanti di akhir gue akan share gitu, kenapa sih ini tuh berguna gitu. Cuman disclaimer, ini semua based on my personal experience, my point of view, and ini cuma untuk beginner level ya, jadi not too deep. Mungkin kalian bisa, kalau kalian penasaran, nah kalian bisa research lebih lanjut. Oke, jadi yang pertama SDLC. Apa itu SDLC? Software atau sistem ya, development life cycle gitu. Itu singkatannya gitu. Tapi apa sih itu sebenarnya gitu? Dalam satu kalimat simple, SDLC itu adalah keseluruhan proses dan metodologi yang menjabarkan secara detail dan step by step gitu ya. Apa aja sih sebenarnya yang dilakukan oleh sebuah tim yang terlibat dalam satu development. Buat apa ada ini? Ya, tujuannya untuk menghasilkan software atau sistem yang sesuai yang diinginkan gitu. Jadi ini sebuah proses gitu ya, atau SOP gitu, atau metodologi atau urutan gitu, kayak semacam checklist lah gitu, urutan apa aja sih yang dilakukan gitu. Aku akan share di sini beberapa tipe ya, beberapa fase ya dalam yang paling common gitu dalam SDLC gitu. Yang pertama itu ya tentunya kita harus planning dulu ya, kita ini mau ngapain gitu. Dan biasanya planning ini itu datang dari ketika kita ketemu sebuah masalah gitu. Nah, kita kan mau bikin solusinya nih. Nah, kita plan dulu masalahnya itu seperti apa supaya kita sesuaikan dengan solusinya itu nanti mau gimana gitu. Terus berikutnya ini analisis dan desain. Kenapa ini gue gabung jadi satu? Ini ya maksudnya dua bagian yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Kalau kalian melakukan hanya analisa saja tapi tidak ada desainnya atau vice versa gitu, nggak akan efektif sih gitu. Jadi dua ini sebenarnya adalah satu bagian sendiri sih biasanya gitu. Kemudian di actual building prosesnya gitu, yang biasanya itu kita bisa jabarkan lagi itu ada fase testing atau development, cuman biasanya ini sangat berdekatan dengan integrasi ya. Jadi next-nya itu adalah deployment atau implementation gitu. Nah, setelah semua ini next-nya itu ada apa? Next-nya ya apa yang terjadi setelahnya, yaitu post deployment. Apapun itu yang terjadi. Misal contoh, ya kalau kalian sudah mengerjakan satu project atau produk, ya kalian marketingin, atau mungkin
next phase-nya itu adalah operasinya mau seperti apa, atau maintenance contoh. By the way, ini gue pakai contoh ini ya, tipikal SDLC dalam digital product development these days gitu, biar ada konteks gitu. Jadi sebenarnya in general ini tuh kayak masak gitu, ada resep gitu. Kalian kalau masak kan ngikutin resep gitu ya, step by step gitu kan. Kayak misalnya contoh nih, kalian mau masak Indomie aja kan pasti ada urutannya kan. Kalian buka dulu bungkusnya, kalian masak air dulu, kalian masukin gitu kan. Tapi end goal-nya itu sama kan, kalian mau masak sesuatu gitu. Nanti analoginya nanti kan gue pakai di contoh berikut. Kita dig down satu-satu ke fasenya gitu ya. Jadi dari yang pertama, framing the problem gitu, terus mulai mikirin planningnya gitu, mau kita apain nih kalau kita nemu masalah gitu. Jadi pertama kita pastikan pas kita mau mulai sesuatu pengerjaan ya, pas kita mau ngerjain sesuatu kan pasti mulai dari insight ya. Jadi ada ideation nih atau insight nih, entah dari kita sendiri, mungkin dari tim kita, dari eksternal, dari tim lain, dan so on. Kita pilih dulu tuh, sebenarnya yang mau kita kerjakan ini, itu apa sih, maksudnya tergolong dalam apa nih ya, ini sesuatu yang baru kah, atau sebenarnya udah ada nih, cuman ini kayak kurang enak deh, kayak masih bisa dibagusin lagi deh, atau itu ternyata ini something yang tidak kita expect gitu loh, harusnya bekerja dengan sebagaimana mestinya, tapi nggak jalan nih gitu misalnya. Terus ini karena terms-nya itu adalah teknis ya, sangat erat dengan tim tech atau engineering. Biasanya kita akan mulai plan benar-benar sisi teknis, bukan cuman dari ininya aja ya, kayak misalnya oke, kita mau ngerjain ini, timeline ini, itu iya benar gitu, tapi biasanya ada termsnya itu ada solution architect yang dia mikirin teknologinya yang dipakai itu apa, ini sebenarnya disupport nggak secara teknologi gitu, jangan-jangan ini nggak bisa gitu, nggak mungkin gitu, kita pengen sesuatu tapi ini nggak mungkin gitu loh. Terus selain itu juga resource-nya yang mengerjakan ada nggak, waktu juga ya, karena waktu kan sebenarnya kan adalah resource juga gitu, jadi kita punya waktu nggak untuk ngerjain ini, orangnya ada nggak yang ngerjain, seberapa banyak sih yang mau kita ngerjain gitu. Dan biasanya sering kali proses ini itu kita mulai ngitung-ngitung juga resikonya ya, atau ongkos pengerjaannya gitu ibaratnya. Oh, kalau ini melibatkan sekian orang berarti kosnya sekian, berarti kalau melibatkan 1 bulan full misalnya, berarti kan kosnya ya harga si 1 orang itu sebulan gitu ya, kurang lebih ya. Jadi tips dari gue adalah misalnya kita start mau mengerjakan sesuatu ya, kan seringkali kita as produk kan salah satu hal yang kita kerjakan adalah bikin PRD atau BRD atau requirement whatever it's the name lah. Kita coba treat si requirement kita itu as a product, yang ngerjain itu adalah calon user kita gitu loh. Jadi gimana caranya nih biar si tim tech-nya itu atau orang yang mengerjakan ini benar-benar dapat gitu loh esensinya gitu. Oh, ternyata ini memang butuh nih gitu. Jadi oke, dan gue akan kerjain sesuai dengan requirement ini gitu. Jadi kasih tim tech benar-benar alasan yang kuat gitu. Kenapa harus ngerjain ini gitu? Oh, dengan ngerjain ini maka impact-nya misalnya si digital produknya akan jadi lebih baik, let's say misal, sehingga itu juga nanti ngaruh ke overall company performance misalnya gitu. Nah, jadi kan ini ya, maksudnya ada konteks gitu buat si tim tech gitu. Nah, jadi nggak cuma kayak nih, lu bikin ini dong, kerjaan ini dong gitu. Nah, itu old school gitu loh. Kalau nggak kayak zaman sekarang gitu. Kalau zaman sekarang kan kita mesti ini ya, mesti keep up to date gitu dengan perkembangan zaman gitu. Jadi tips dari gue adalah kasih pengertian gitu ke tim tech-nya gitu. Sebenarnya ini loh gunanya tuh buat ini tuh bermanfaat buat kita semua gitu. Terus lanjut ya ke bagian
analysis dan design. Ini penting banget untuk digabung. Jadi coba dilihat lagi kebutuhan itu seperti apa, terus kalian mulai terus disusun tuh dibikinlah poin-poin gitu ya, satu-satu gitu. Dan ngomongin desain ini tuh sebenarnya memang lebih stereotipnya tuh lebih dekat ke desain gitu, maksudnya UI, UX gitu, tampilan, front end, visual, looks gitu lah. Tapi sebenarnya yang kita desain itu juga not necessarily desain UI-nya doang, tapi desain the flow, how it works, secara arsitektural diagramnya itu seperti apa. Terus mungkin kita bisa bikin swim lanes, ada flowchart-nya. Jadi journey-nya itu benar-benar kita pikirin juga gitu. Dan hasilnya biasanya itulah yang jadi si dokumennya itu. Entah kalian sebutnya mungkin ada ini beda-beda ya setiap company ya, ada yang nyebutnya BRD atau business atau product requirement dokumen, atau mungkin BRD business requirement, atau ada juga tim tech yang mintanya ERD entity relationship yang lebih ke database table, ada yang bilang itu FSD atau functional specification document. Ya intinya adalah requirement bikin ini speknya seperti ini, itu jadi panduannya tim tech gitu untuk mengerjakan. Nah, another tips dari gue, jadi untuk setiap poin-poin ini gue akan kasih quick tips gitu ya. Seringkali terjadi, ini masalah klasik di digital industri ya, atau tech industri ya, yang melibatkan tech atau engineering gitu, karena gue sudah bekerja selama 14 tahun bersama tim tech, jadi gue tahu banget gitu how they works gitu. Seringkali kita mintanya itu A, yang jadinya itu B gitu loh. Nah ini terkadang masalah klasik gitu, karena yang kita pengen itu nggak kita tuangkan secara benar sebenarnya di si dokumen ini gitu. Jadi jangan salahin orang yang bikinnya. Lah orang lo nggak jelasinnya aja nggak jelas gitu loh. Gimana caranya si orang yang ngerjain ini bisa bikin gitu kan? Dia kan nggak bisa baca pikiran lo kan. Tapi lo harus bikin, kasih gambaran gimana caranya, maunya kayak gini nih, ini bentuknya itu seperti ini, fungsinya seperti ini. Nah, jadi tipsnya adalah semakin lengkap dan semakin detail suatu requirement atau persyaratan gitu ya, dokumen, desain, dan so on, maka hasilnya itu akan semakin mendekati ekspektasi si orang yang buat. Gitu. Jadi ini poin-poin yang cukup penting ya, jadi keep in mind yang ini. Terus next nih kita udah planning, kita udah tahu masalahnya, kita udah desain solusinya, requirement-nya udah jadi. Terus what's next gitu. Nah sekarang masuk ke actual work-nya. Ini yang adalah di sini yang biasanya bagian yang paling heavy-nya ya, atau development yang dikerjakan oleh tim tech atau tim engineering. Jadi mereka benar-benar mulai komit untuk mengerjakan, mereka mengalokasikan waktu, siapa yang mengerjakan, siapa yang ngetes, and so on. Dan biasanya di sini itu ada namanya test case ya, atau test skenario gitu. Jadi acceptance kriterianya itu sudah kita tentukan gitu. Jadi mau bangun sesuatu nih, mau bangun meja misalnya kakinya 1, 2, 3 atau 4 gitu. Nah itu semua udah ditentukan gitu. Jadi ketika yang membuat ini merasa dia sudah selesai, jadi cocokin dengan acceptance criteria ini. Bener nggak sih? Yang gue bikin ini udah sesuai belum? Yang sama yang di request gitu. Nah inilah gunanya sih acceptance criteria itu. Nah tips dari gue di fase ini adalah I assume di sini kebanyakan orang produk ya, atau aspiring product manager gitu. Ya mungkin ada yang dari tech juga ya. Please correct me gitu kalau ada yang lain yang bukan dari produk gitu. It's always nice to ini ya, maksudnya biarinlah orang itu bekerja di bagiannya dengan sesuai porsinya masing-masing gitu loh. Kalau kita memang role kita memang produk, ya sudah fokus ke apa yang kalian bisa lakukan dari sisi
produknya gitu, untuk yang bagian teknis, engineering, teknis itu serahin aja ke tim engineering gitu, karena memang ya itu makanan mereka sehari-hari gitu loh. Nggak perlu yang kita yang kayak micromanage mereka gitu. Kalau yang ini pakai ini ya, ini codingannya begini ya gitu. Meskipun kita tahu gitu, tapi ya itu nggak bertempatnya gitu loh. Jadi berikan mereka ini ya, maksudnya ruang gitu. Ini nggak cuma teks sih, maksudnya kayak desain, ya percayakanlah kepada desainer gitu loh. Meskipun mungkin kita ngerti desain ya, kita bisa desain sedikit, tapi ya udah untuk yang benar-benar actual nanti desainnya ya tentu kita harus diskusikan ke desainer. Untuk yang nanti actual build-nya, ya kita percayakan pada si tim teknya, engineering-nya gitu. Oke, terus masuk ke fase selanjutnya ya. Jadi udah nih, misalnya udah selesai nih, udah selesai. Terus ngapain nih berikutnya gitu. Jadi sering kali terjadi, misalnya kita bikin sesuatu gitu ya, tapi mungkin belum kepake nih pada saat itu gitu. Jadi step selanjutnya biasanya adalah ya diimplement gitu loh, si produk jadinya ini, atau project atau tambahan apapun lah yang kalian kerjakan gitu. Kemudian deployment gitu, misalnya kita mau naikin sesuatu nih dari testing ke live atau production, ini mau seperti apa nih, apakah kita lakukan di tengah malam ketika nggak ada user atau gimana gitu. Dan di sini sebenarnya udah selesai, dan kita bisa mulai mikirin lagi sih iterasi berikutnya ya, atau ngerjain hal yang lain lagi gitu. Lately itu product manager, dunia digital product management itu kan semakin luas ya, semakin banyak orang yang tertarik, ilmunya juga semakin banyak. Jadi sekarang itu ada namanya product ops gitu. Gue lihat ini masih belum terlalu banyak company yang menerapkan ini sih. Mungkin di big startups atau unicorn sudah banyak ya, tapi ketika lu adalah product manager yang tapi fokus di product marketing atau product ops, jadi not just manajemennya doang. Nah, di sini bagian yang serunya gitu, karena setelah lu mengikuti seluruh fase atau proses SDLC, ya produknya udah jadi, udah dibuild, ya di marketingin. Kalau kita produk marketingin, kalau kita produk marketing, kalau kita produk ops ya lu make sure si produk ini tuh bisa dipakai dan bisa dijalankan sesuai yang diinginkan gitu loh. Gitu kurang lebih. Jadi gunanya SDLC itu buat apa gitu? Semua yang tadi poin tadi itu. Jadi kalau misalnya lancar ya, benar-benar bisa dipakai semua gitu. Manfaatnya itu adalah kita jadi punya kontrol sebenarnya. Kita ngerti gitu. Oh, si pengerjaan ini itu sebenarnya sekarang itu lagi ada di sini nih gitu. Berikutnya kita mau mengerjakan ini nih gitu. Jadi better kontrol aja sih. Kemudian secara biasanya kalau di leadership atau manajemen level, tentunya pengen tahu ininya ya, kayak standar lah elemen dalam project management ya. Itu kan ada 3 biasanya tuh, ada time, ada cost atau ongkos, dan quality-nya gitu. Jadi kita bisa ukur tuh sebenarnya, oh kita mengerjakan ini dalam waktu sekian, dan ongkosnya kita pakai orangnya sekian nih. Jadi jelas semuanya, kita bisa track di situ. Dan ini juga kalau misalnya lancar si SDLC-nya, ya kalian bisa reuse itu jadi Bible-nya kalian gitu loh. Kalian contek aja dari yang sebelumnya. Nah, kalian sudah kerjakan, ini berhasil nih buat yang ini, coba lagi yuk buat yang lain, mungkin kayaknya bisa gitu. Gitu. Gue akan lanjut, kita udah di ya, 7:30. Untuk tipe-tipe populer SDLC apa aja sih? Mungkin gue next akan show ini dulu. Nah ini, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, waterfall, betul ya. Ya, air terjun gitu. Jadi waterfall ini adalah salah satu tipe yang paling umum ya, atau yang paling tua gitu. Jadi kenapa sih namanya waterfall ya? Karena dia urutan gitu loh, seperti air terjun yang turun dari atas ke bawah gitu ya. Nah,
apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Coba kita lihat satu-satu. Jadi waterfall itu secara overall sebenarnya dia lebih terukur sebenarnya untuk jadwalnya. Jadi habis ini mau ngapain, kita udah tahu tuh next step-nya itu harus gimana. Jadi sebenarnya ini bagus untuk tipikal project atau pengerjaan yang cenderung kaku atau nggak fleksibel. Harus ngitung nih, pokoknya Mendes orangnya sekian, ininya sekian gitu. Misalnya kayak kalian mengerjakan proyek konstruksi gitu. Nah, ini cocok nih untuk yang kayak gitu. Terus kalau kalian pernah dengar term scope creep, ini adalah hal yang ditakuti oleh tim tech nih. Scope-nya tadinya apa, pengennya jadinya apa. Nah, itu tuh scope creep namanya. Jadi sebenarnya dengan metode waterfall ini, perubahan apapun itu ya kita treat sebagai CR atau change request yang dikerjakan itu nanti setelah CR terjunnya itu nyampe di bawah gitu loh. Atau ya bayar kalau misalnya mau change request, contoh doang ya misalnya. Dan ini lebih linear, jadi sebenarnya secara scope of work sih tim tekniknya sebenarnya lebih fokus karena dia mengerjakan. Jadi orang-orang yang terlibat itu dia hanya ada di satu fase aja, at the same time gitu. Jadi kalau lagi di atas planning aja, kalau lagi ngetes aja, gitu kurang lebih. Tapi ada juga kekurangannya nih. Nah, kekurangannya itu dia dia nggak fleksibel, terus dia juga tidak cocok ya untuk project yang maksudnya skopnya itu masih belum jelas, belum final, masih abu-abu gitu. Itu waterfall ini juga nantinya sebenarnya secara waktu dia jadi lebih panjang karena planningnya ini cukup lama. Nah, selain waterfall ada apa lagi yang populer? Sebenarnya ada banyak, tapi gue hanya akan bahas satu ini. Bacanya agile ya, bukan agile, agile gitu. Jadi agile gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu turunan dari metodologi Rapid Application Development. Jadi ini kebalikannya dari waterfall sebenarnya, di mana prosesnya itu lebih cepat, lebih fleksibel, tapi resikonya juga lebih banyak. Gitu. Agile kan mulai populer ya di beberapa tahun belakangan gitu. Kalian kalau lihat corporate gede juga sekarang semua udah ngomong digital transformation. Apa sih digital transformation? Ya, itu part of agile sebenarnya. Jadi agile adalah I like to think that agile itu adalah mindset sebenarnya, not just a tools gitu. Toolsnya bisa apa aja, bisa Scrum, bisa Kanban, anything. Tapi agile tuh ya it's a mindset gitu. Jadi secara keuntungannya sebenarnya agile tuh karena dia waktunya cepat, jadi bisa produk jadinya itu bisa reach market itu lebih cepat gitu, dan kita bisa validate si MVP-nya itu atau minimum viable product. Kekurangannya apa sih? Kita bisa validate lebih cepat. Tapi feedback-nya juga sangat cepat. Jadi dia mengalir bisa dinamis banget tuh, hari ini apa, besok bisa beda lagi. Dan tapi kelebihannya adalah bisa menyesuaikan ya ke kebutuhan pasar gitu. Dan dia sangat bagus untuk tim yang kolaborasi antar development, antar divisi ya terutama gitu. Tapi agile juga tidak mudah untuk diterapkan karena itu butuh banget support dari semua orang yang terlibat. Itu nggak bisa cuma satu tim doang. The whole team atau mungkin bagusnya the whole company ya harus benar-benar support gitu. Jadi holistik gitu. Semua itu komit. Oh, udah ada perubahan nih, ya udah kita yuk kita harus lakukan ini gitu. Terus banyak hal yang terjadi pada saat bersamaan. Mungkin nggak semua orang yang mungkin suka ini gitu, dan ini nggak cocok untuk project yang terlalu besar sebenarnya. Gitu. Ini sedikit gambaran aja gitu bedanya waterfall dan agile. Jadi secara kasar kalau misalnya waterfall tuh dari depan kita udah tahu nih kita mau bikin mobil gitu. Tapi kalau agile mungkin pertama kita goalnya sama nih, tuh bikin vehicle kan, to get to point A to point B gitu. Tapi kalau agile tuh pertama kita bikin mungkin skateboard dulu, nggak ada pegangannya nih, bikin skuter, capek nih, bikin sepeda, pengen lebih cepat lagi, bikin motor gitu, pengen lebih, aduh kehujanan nih nggak enak, bikin mobil gitu contohnya, gitu.
Jadi kapan kita harus pakai waterfall, kapan kita harus pakai agile, mana yang lebih baik gitu. Jadi sebenarnya nggak jawabannya sebenarnya tergantung ya gitu. Jadi metodologi yang paling baik itu ya sebenarnya ya anything yang works untuk tim kalian gitu. Coba kalian rembukan lagi, di compare gitu, ini seperti apa sih, cobain dulu gitu, kalau cocok ya sudah lanjutkan. Jangan terpaku pada tools-nya, tapi ingat goals-nya, yaitu untuk menghasilkan software atau sistemnya tadi. Nah ini ada contoh, mungkin gue share cepat aja gitu, contoh SDLC yang gue pernah kerjakan atau SOP. Kalau kalian lihat di sini yang biru ini bagian planning, yang kuning ini bagian execution, yang hijau ini review. Jadi kalau dilihat sebenarnya ini waterfall juga, cuman di dalam waterfall-nya ini itu agile. Dan kuncinya di sini adalah kecepatan dari warna biru ke kuning. Ini cepat banget dan dinamis banget. Jadi ini adalah contoh metode hybrid sih sebenarnya, gitu. Last ya, ini kita sudah mau habis. Jadi oke, gue udah tahu nih SDLC, tapi kan gue produk mas gitu. Kenapa gue harus mikirin ini gitu? Secara singkat ya, jadi dua hal sih. Yang pertama itu adalah konteks. Kalau kalian pernah keluar negeri gitu, misalnya ketemu bule gitu, nggak enak kan kalau misalnya ngomong itu nggak nyambung gitu kan. Nah kalau misalnya kalian ngerti SDLC, kalian tuh lebih enak berkomunikasi dengan tim tech gitu atau tim engineering gitu. Dan gue yakin banget mereka juga pasti akan seneng kalau misalnya ini harus gini nih SDLC gitu. Oh ya gini. Oh ada yang ternyata ngerti nih orang gitu. Nah kan enak ya jabarannya. Yang kedua adalah empati gitu. Kalau kalian nggak ngerti konteksnya, at least show some empati. Jadi kalian mengerti gitu, oh ternyata kalau gue di tech engineering berarti gue harus ini dulu ya sebelum ini ya. Oh makanya dia membutuhkan ini nih dari gue nih. Nah itu adalah mindset yang kalian harus terapkan sebagai seorang product manager. Tentunya ownership dan teamwork culture ya, karena ya supaya kalian tahu gitu sebenarnya orang lain tuh kerjanya ngapain sih dan what you can do to support it gitu. Terakhir ini key takeaways aja. Jadi untuk recap lagi yang tadi ya, SDLC ketika dijalankan dengan benar itu akan sangat membantu untuk dalam kalian mengerjakan project. Dan kalau kita lihat trennya, banyak banget sekarang company yang mulai shifting ke agile atau hybrid gitu. Jadi waterfall itu sudah lama ditinggalkan sebenarnya. Tapi gue nggak bilang jelek ya, bisa juga masih tetap dipakai gitu, tergantung konteksnya gitu. Tidak ada satu solusi yang kayak langsung plug pas gitu bisa langsung dipakai, tapi biasanya akan menyesuaikan gitu dengan kebutuhan kalian. Kemudian yang terakhir yaitu tadi sebagai seorang product manager ya, you can make a difference gitu from other product manager di pasaran gitu, kayak ya lu mengerti SDLC gitu kan. Itu sudah ini sih cukup unik sih menurut gue ya. Itu saja, jadi itu saja sharing singkatnya tentang SDLC, dan kalau mau tahu lebih lanjut langsung enroll di APRI karena banyak banget ilmu product management yang kalian bisa dapat dari komunitas APRI. Thank you. Itu saja, aku kembaliin ke Mbak